Dan saya secara pribadi dengan pembubaran ini saya senang sekali dan gembira sekali. Dan kedepannya saya berusaha kedepannya untuk membantu yang diperlukan oleh Densus 88 untuk urusan ini. Bagi kami ya secara pribadi, dalam urusan ini tidak ada kayak kalah dan menang. JI kalah, Densus menang, atau tidak ada, semuanya menang. Di sini saya melihat semuanya menang. Densus mengharapkan seperti ini, saya secara pribadi mengharapkan seperti ini. Jadi kalau misalnya ada media yang misalnya memelintir dan tendensius untuk memojokkan kami, tidak. Kami punya alasan ilmiah, punya alasan fakta, ya kan. Jadi ya kesimpulannya saya tidak dikalahkan Densus tidak dikalahkan. Ini semuanya kemenangan bagi semuanya dan bagi bangsa Indonesia. Karena antum sendiri tahu perjalanan 31 tahun kan bagaimana kiprah JI. Stigmanya kan seperti itu ya. Tapi kita pelan dan pasti nanti kita akan berikan keterangan-keterangan yang memadai supaya masyarakat lebih terbuka dan tahu. Ya. Terkait di Solo kan saya dapat informasi juga bahwa setelah JI membubarkan diri, kemudian ada satu DPO yang akhirnya menyerahkan diri juga ke polisi. Nah, sejauh ini apakah hanya satu itu atau mungkin ada lagi nanti yang akan? Itu termasuk bagian apa ya, hasil pembicaraan kami JI dengan Densus 88. Bahwasanya pembubaran ini kan secara organisasi ini kan, organisasi JI ini kan dasarnya dua sebenarnya. Ya secara umum agenda kedepannya adalah dakwah wal jihad bimakna vital, ya kan, yaitu perang militer. Maka Tandim ini dulu itu dibentuk dua, yaitu Tandim Siri dan Tandim Askari. Tandim Siri adalah gerakan bawah tanah rahasia dan gerakan militer. Yang tadi yang ada gayung bersambut istilahnya Gayung bersambut dengan ya. Pemerintah. Sejauh ini sudah ada komunikasi dengan pemerintah setelah membubarkan diri pada 30 Juni kemarin. Loh, sebelumnya ini kan tidak ujuk-ujuk ya, tidak serta-merta ya, udah jauh-jauh itu Ikhwan sudah mengadakan komunikasi jauh-jauh hari. Jadi pembubaran ini bukan apa tiba-tiba, sudah ada pembicaraan, pendekatan, dan itu kan tidak dipublikasi ya kan sifatnya kan. Dan ini terus-menerus akan kita coba tetap menjalin, karena di dalam diktum itu seperti itu, kita konsisten dan konsekuen terhadap 6 poin yang ada di dalam keputusan kami. Misalnya kita akan mengisi membangun NKRI, ya gitu harus nanti ada pembuktian. Yang semuanya di 6 diktum itu intinya pembuktian, ya kan, di lapangannya seperti apa. Dan saya secara pribadi dengan pembubaran ini saya senang sekali dan gembira sekali. Dan kedepannya saya berusaha kedepannya untuk membantu yang diperlukan oleh Densus 88 untuk urusan ini. Bagi kami ya secara pribadi, dalam urusan ini tidak ada kayak kalah dan menang. JI kalah, Densus menang, atau tidak ada, semuanya menang. Di sini saya melihat semuanya menang. Densus mengharapkan seperti ini, saya secara pribadi mengharapkan seperti ini. Jadi kalau misalnya ada media yang misalnya memelintir dan tendensius untuk memojokkan kami, tidak. Kami punya alasan ilmiah, punya alasan fakta, ya kan. Jadi ya kesimpulannya saya tidak dikalahkan Densus tidak dikalahkan. Ini semuanya kemenangan bagi semuanya dan bagi bangsa Indonesia. Karena antum sendiri tahu perjalanan 31 tahun kan bagaimana kiprah JI. Stigmanya kan seperti itu ya. Tapi kita pelan dan pasti nanti kita akan berikan keterangan-keterangan yang memadai supaya masyarakat lebih terbuka dan tahu. Ya. Terkait di Solo kan saya dapat informasi juga bahwa setelah JI membubarkan diri, kemudian ada satu DPO yang akhirnya menyerahkan diri juga ke polisi. Nah, sejauh ini apakah hanya satu itu atau mungkin ada lagi nanti yang akan? Itu termasuk bagian apa ya, hasil pembicaraan kami JI dengan Densus 88. Bahwasanya pembubaran ini kan
secara organisasi ini kan, organisasi J ini kan dasarnya dua sebenarnya. Ya secara umum agenda kedepannya adalah dakwah wal jihad bimakna vital, ya kan, yaitu perang militer. Maka Tandim ini dulu itu dibentuk dua, yaitu Tandim Siri dan Tandim Askari. Tandim Siri adalah gerakan bawah tanah rahasia dan gerakan militer, ya kan. Maka dengan diktum yang ada ini, yang 6 itu, maka harus dibuang ini Tandim Askari dan Tandim Siri, tidak ada lagi, harus nggak ada. Nah, maka konsekuensinya kejujuran ini kepada pemerintah, satu harus menyerahkan senjata dan bahan peledak, dan itu sudah dilakukan. Ya di lapangannya secara ini saya nggak tahu, tapi itu sudah dilakukan, dan penyerahan DPO ya, untuk penegakan hukum itu sudah dilakukan. Untuk pembuktian bahwasanya kami serius, kami goodwill untuk masalah ini, dan itu nanti bisa dikonfirmasi kalau ucapan ini tidak benar, tapi di lapangannya sudah terjadi. Ya. Ustaz, kalau boleh tahu sekarang ini yang di pembubaran yang di Jawa Barat ini berarti yang keberapa ya Ustaz? Yang kedua berarti setelah Solo berarti? Jadi saya ini termasuk yang bukan panitia pusat ya. Jadi saya termasuk yang diundang oleh panitia. Jadi hal yang sifatnya teknis saya banyak tidak tahu. Jadi kami berdua ini kalau diperlukan hadir untuk memberikan pencerahan. Untuk urusan yang sifatnya teknis nanti minta pada panitia. Untuk tahu Ustaz, sepenting apa sih Ustaz Jawa Barat terhadap pergerakan JI ini sebenarnya, Jawa Barat dan Banten? Apakah Jawa Barat dan Banten ini memiliki peranan penting dalam gerakan-gerakan dari JI ini sendiri Ustaz? Ya, antum sendiri tahu sejarahnya Jawa Barat seperti apa, ya kan? Jawa Barat dulu kan basis N11, ya kan? Jadi militansinya melebihi daripada daerah-daerah yang lain, ya kan? Sebenarnya sebelum mereka datang ke sini itu ada sifatnya klaster. Jadi ada klaster-klaster yang kita masuk untuk memberikan pencerahan. Ketika klaster itu pun masih ada yang ragu, maka kita coba memberikan masukan pada mereka, yang pada akhirnya mereka mau datang ke acara yang lebih besar seperti ini. Jadi untuk Jawa Barat dan Banten ini sangat signifikan hubungannya dengan militansi mereka. Karena kita ini kan celupannya lama, celupan ekstremitas ya, atau teroris ya, bahasanya kan teroris. Itu perlu ada pencerahan supaya mereka hilang syubhat. Kesamaran ini harus dibuka. Ya. Khawatir kami memberikan keputusan dan komitmen terhadap pembubaran ini, maka kami bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada grassroots atau kepada ikhwan-ikhwan yang di bawah. Ustaz berarti sebagai tokoh senior JI ini sendiri berarti melihat adanya kegiatan pembubaran JI di Jawa Barat ini bisa menjadi tolak ukur atau momentum penting sebenarnya. Oh, sangat penting bagi wilayah lain. Ini insya Allah seluruh Indonesia kita akan melakukan seperti ini sampai dianggap oleh Densus 88 cukup, kan itu nanti kan yang menilai pemerintah. Benar nggak ini kan? Para sesepuh ini serius nggak ini? Pondok-pondok pesantrennya serius nggak? Nah, kalau misalnya tidak serius kan juga tidak akan terjadi nanti misalnya. Pasti akan dilakukan penindakan hukum lagi karena pemerintah kan punya kuasa, punya delik hukum. Ya. Cuman di akhirnya tetap kita harapkan ikhwan-ikhwan itu kalau ada perubahan mindset itu berdasarkan ilmu. Karena sementara ini kan kita tidak ingin bahwasanya ini adalah menyelamatkan dunia saja, kita ingin selamat dunia dan akhirat, ya kan? Kita akan selamat akhirat juga. Tapi ini ada perubahan yang saya sendiri gembira dan senang, seperti itu. Ustaz kan Ustaz tadi dari 2004 sampai 2007 ya Ustaz ya? Iya betul. Kalau boleh tahu Ustaz gambarannya seperti apa sih dulu militansinya ketika dipegang kepemimpinan Ustaz itu? Mungkin bisa jadi gambaran sebenarnya JI itu termasuk organisasi yang kompleks dan mungkin memang butuh effort yang besar sebenarnya. Iya. 2004-2007 3 tahun ya, 3 tahun. Ketika saya dapat amanah dari JI untuk memimpin
itu kondisi tribulasi yang paling sulit. Karena waktu itu pasca bom Bali 1 2003, Dr. Azhari belum tertangkap, masih diburu, Nurdin juga masih diburu. Kami berdua termasuk yang di satu level. Jadi kami berdua termasuk yang DPO sekelas Nurdin sama, karena saya termasuk yang disayembarakan 500 juta waktu itu. Iya, 2007. Jadi kondisi yang paling sulit. Nah, saya merasakan satu beban atau overload yang berat sekali. Kenapa? Karena satu, ketika saya dapat DPO, dijadikan DPO kelas sejajar dengan Azhari, dan kami berdua ini sama. Mestinya kalau DPO kelas berat kan kami harus menghindar. Tapi saya ditunjuk Amir, saya harus mentadbir, saya harus turun. Dilema, ya kan? Qadarullah 2007 tertangkap Densus 88. Saya sudah serahkan sama Allah, pasti ada hikmahnya, ya kan? Ya, saya berdua sama persis. Ternyata saya pikir waktu itu beban hukumnya kurang lebih sama ya, vonisnya seperti Amir sebelumnya. Ternyata di dalam organisasi J ini ternyata saya dengan ini berat sekali, karena delik yang diberikan kami adalah delik yang berlapis. Waktu itu kasus Poso masih harus kami tanggung secara organisasi, ya kan? Di sana ada handak, ada mutilasi, ada pembunuhan, ya, bebannya sangat berat sekali. Maka pada saat itu jaksa penuntut umum menuntut kami berdua ini seumur hidup, ya, seumur hidup. Kemudian di persidangan oleh hakim divonis 15 tahun. Kami suruh pikir-pikir, banding, saya nggak banding. Khawatir kalau banding balik ke SH kan? ke SH atau ke hukuman mati kan? Nah, iya. Nah, ketika itu saya milih udah terima saja. Ketika terima otomatis jaksa kan punya hak banding, ya, hak banding. Saya tunggu-tunggu jaksa juga nggak banding, ya sudah. Dituntut seumur hidup kok turun angka kan? SH menjadi angka, itu kan udah. Kalau ini jaksa nggak terima kan banding dia. Iya, benar-benar. Nah, saya alhamdulillah ya 15 alhamdulillah. Terus kami jalanin. Kemudian waktu itu fitnah ISIS. Nah, saya dua orang ini termasuk yang tidak setuju dengan pemikiran ISIS, karena mereka adalah orang yang mudah mengkafirkan, ya kan? Ya, jadi ketika saya di lapas Cipinang itu ke masjid, itu sudah dicemooh, senyum sama petugas, sudah dibully kan. Jadi waktu itu seperti itu kondisinya, tapi kami tidak peduli lah. Jadi fitnah ISIS itu kami kontra paham ISIS karena dia adalah takfiri, ya kan. Ya, tapi pada akhirnya disodorkan orang ISIS menyikapi orang yang PB, pembebasan bersyarat, di situ ada persyaratan setiap pada NKRI, sudah dikafirkan saya. Saya sudah dikafirkan karena ngurus PB ada persyaratan NKRI, ya kan. Tapi saya ngurus, alhamdulillah 8 tahun 4 bulan bebas. Tapi wajib lapornya ini yang panjang. 2022 baru selesai. Kan 2015 kan 8 tahun 4 bulan. Ya sisanya sekitar 7 tahun itu wajib lapor. 2022 baru selesai, 2 tahun yang lalu baru selesai. Ya alhamdulillah seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.